Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Arindia Dewi dari kelas 6 PAIC NIM 1817402097. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Integrasi Agama dan Sains. Nah, yang pertama itu ada pendekatan hubungan integrasi agama dan sains, terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pendekatan konflik, di mana pendekatan ini itu beranggapan bahwa agama dan sains itu tidak bisa disatukan. Agama dan sains itu saling bertentangan. Nah, yang menjadi permasalahannya di sini itu agama dianggap tidak bisa membuktikan kebenarannya dengan tegas karena tidak bisa diujikan dengan pengalaman, sedangkan sains itu bisa diujikan kebenarannya dengan dilakukan penelitian untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, contohnya itu sains itu percaya dengan adanya teori Darwin yang beranggapan bahwa manusia itu diciptakan bermula dari sebuah wujud, yaitu kera. Sedangkan dari segi agama, manusia itu diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Nah, selanjutnya pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kontras, di mana pendekatan ini itu beranggapan bahwa agama dan sains itu tidak ada pertentangan, tetapi mereka itu tidak bisa disatukan. Nah, maka dari itu untuk menghindari konflik, usahakan antara agama dan sains itu jangan saling mencampuri urusan satu sama lainnya. Nah, contohnya sendiri itu ilmu sains itu membahas tentang keilmuan yang bisa dibuktikan dengan penelitian. Sebagai contoh itu proses terbentuknya bayi, dari bayi itu di dalam kandungan, terus sampai bayi itu dilahirkan jadi manusia yang bisa bertumbuh dan berkembang, lalu sampai manusia itu mati. Nah, sedangkan dari segi agama itu tidak hanya sampai manusia itu mati, tetapi masih panjang kehidupan setelah manusia itu mati, sampai pada titik terakhir, yaitu antara manusia masuk ke surga atau ke neraka. Jadi perbedaan antara dari pendekatan kontras ini yaitu sains sampai manusia itu mati, sedangkan dari segi agama sampai manusia masuk ke surga atau ke neraka. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan kontak, di mana pendekatan ini itu berpendapat bahwa agama dan sains itu saling menyatu meskipun keduanya itu berbeda satu sama lainnya. Di sini itu bisa terjadi adanya pendekatan kontak itu karena agama dan sains itu saling berinteraksi satu sama lainnya dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Seperti sains itu membahas alam semesta secara ilmiah dan telah dilakukan penelitian untuk menguji kebenaran tersebut, sedangkan agama itu sebagai memperluas pendalaman kepada kita tentang alam semesta itu. Nah, contoh dari pendekatan kontak di sini yaitu manusia itu kan harus menguasai ilmu sains secara ilmiah seperti menjaga kesehatan tubuh. Nah, cara menjaga kesehatan tubuh itu bagaimana? Harus mengkonsumsi makanan dan sayuran yang bergizi. Sedangkan dari segi agama itu sebagai memperluas dari pendalaman ini, yaitu selain kita menjaga kesehatan tubuh, juga harus disertai dengan puasa,
beribadah, beramal supaya bisa dijadikan tabungan atau amal untuk menuju ke kehidupan akhirat. Nah, selanjutnya pendekatan yang keempat atau pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan konfirmasi. Di mana pendekatan ini itu berpendapat bahwa agama dan sains itu saling berhubungan, saling berinteraksi, dan saling bertukar pikiran. Agama dijadikan sebagai penguat, pendukung yang mendasari sains, serta juga agama dijadikan sebagai konfirmasi dari kepercayaan sains. Nah, contohnya, sains itu percaya bahwa ledakan dari teori Big Bang ini itu diciptakan oleh Tuhan dan diperkuat dan didukung oleh agama berdasarkan Al-Quran dan hadis tentang penciptaan alam semesta. Dan agama juga berpendapat bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam semesta karena Allah itu bersemayam di Arsy. Nah, yang kedua yaitu urgensi integrasi agama dan sains bagi siswa dan bagi guru. Urgensi bagi siswa yaitu supaya memupukkan pemikiran yang lebih kritis kepada para siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang siswa temukan. Jadi siswa itu tidak mudah langsung percaya, tetapi siswa mampu mengolah dan berpikir mana yang baik, mana yang benar. Terus juga pendidikan kan sangat penting ya bagi para siswa. Nah, dengan adanya integrasi agama dan sains mampu menumbuhkan rasa cinta dari siswa kepada Al-Quran dan hadis untuk dijadikan sumber utama dan landasan dari pencapaian ilmu umum. Nah, sehingga siswa apabila melakukan suatu penelitian harus berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis untuk menghindari pertentangan dari sains dan agama. Selanjutnya juga mampu menumbuhkan karakter ulil albab bagi diri siswa supaya siswa itu mampu menggunakan akal dan pikirannya dalam memahami fenomena alam seperti bukti keesaan Allah. Dan juga siswa itu mempunyai akhlak yang baik dan luas dari segi intelektualnya terhadap ilmu agama maupun ilmu sains. Selanjutnya urgensi integrasi agama dan sains bagi guru yaitu supaya guru itu mampu mendalami materi berdasarkan hasil kajian ilmu pengetahuan maupun ilmu agama dan juga berbagai macam pendekatan, dan mampu meningkatkan strategi pembelajaran supaya guru itu mampu berpikir secara lebih bervariasi dalam menerapkan model dan metode pembelajaran. Selanjutnya juga guru mampu berpikir secara lebih inovatif dan kreatif lagi supaya dalam mengajar guru dapat mengaitkannya dengan pembelajaran yang lain. Jadi bukan hanya sekedar pembelajaran agama ya agama saja, pembelajaran sains ya sains saja, tetapi harus bisa mengaitkan satu sama lainnya. Jadi pembelajaran agama juga bisa dikaitkan dengan pembelajaran sains dan begitu juga sebaliknya, bahkan dikaitkan dengan pembelajaran di luar sains dan agama juga bisa. Guru mampu mengevaluasi dirinya sendiri supaya guru tahu seberapa besar keberhasilan dan kegagalannya saat mengajar di dalam kelas, dan juga mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh guru maupun siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu skenario pembelajaran integrasi agama dan sains bagi guru pendidikan agama Islam. Di sini saya mengambil satu materi yaitu makanan dan minuman yang halal. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa langkah-langkah dalam pembelajaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada inti, dan yang terakhir ada penutup. Dari yang pertama terlebih dahulu nih. Nah, dari pendahuluan itu saat
guru memasuki kelas, hendaknya guru itu mengucapkan salam terlebih dahulu. Lalu guru itu duduk di kursi guru dan meminta siswa untuk memimpin berdoa supaya dalam menempuh pembelajaran itu diberikan keberkahan ilmunya. Nah, selanjutnya setelah berdoa, guru hendaknya memeriksa kehadiran siswa nih, supaya guru itu tahu mana siswa yang sakit, mana siswa yang hadir, dan mana siswa yang alpa. Selanjutnya, guru itu memberikan motivasi atau cerita yang mampu membangkitkan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran saat ini. Nah, terus juga guru jangan lupa untuk mengulas materi minggu lalu atau pertemuan lalu, supaya siswa itu masih mengingat ya, walaupun sedikit demi sedikit, tetapi setidaknya siswa itu dapat mengingat, oh ternyata minggu lalu saya membahas ini. Nah, terus selanjutnya setelah itu guru memberikan informasi terkait tujuan ataupun manfaat dari materi yang akan ia sampaikan. Nah, berhubung materi ini itu makanan dan minuman yang halal, maka guru menyampaikan informasi terkait tujuan dan manfaat dari makanan dan minuman yang halal. Dan selanjutnya masuk yang ke bagian yang kedua, yaitu bagian inti. Nah, dari bagian inti ini itu guru hendaknya memberikan pengertian atau beberapa materi terkait makanan dan minuman yang halal, supaya siswa itu tidak kaget saat diberikan pertanyaan oleh guru, karena sebelumnya guru sudah memberikan penjelasan terkait makanan dan minuman yang halal. Dan selanjutnya saat guru sudah memberikan pengertian ya, guru hendaknya bisa membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Terus guru meminta siswa untuk mengerjakan soal yang telah ia beri untuk didiskusikan dengan kelompoknya. Jadi saat guru membagi kelompok, guru juga memberikan soal kepada siswa dan meminta siswa untuk mendiskusikannya dengan kelompoknya masing-masing. Dan setelah itu guru bisa meminta grafik atau tabel dari makanan dan minuman halal, dan juga setelah itu guru mengakhiri waktu diskusinya. Selanjutnya siswa bisa diminta perwakilan untuk mempresentasikan dari diskusi kelompoknya itu. Setelah diskusi, lalu bisa dilakukan adanya tanya jawab antara siswa kepada siswa, antara guru kepada siswa, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu guru bisa mengomentari hasil dari presentasi masing-masing kelompok. Apabila ada kekurangan, maka guru hendaknya menambahkan yang belum tersampaikan. Apabila ada kritikan, hendaknya guru juga menyampaikan kritikannya, mana yang salah, sebenarnya bukan mana yang salah, mana yang kurang tepat dengan yang dipresentasikan siswa atau jawaban dari tanya jawab para siswa itu. Terus yang ketiga yaitu penutup. Dari penutup ini itu setelah dilakukan tadi ya diskusi, terus tanya jawab, dalam penutup itu hendaknya guru menyampaikan kesimpulan kepada siswa dengan materi yang telah ia sampaikan. Jadi kesimpulannya dari materi ini itu apa, dari materi makanan dan minuman halal itu apa, sehingga siswa itu dapat tahu, oh ternyata kesimpulannya itu kayak gini gitu. Nah, terus selanjutnya ini nggak wajib, guru itu bisa memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah ataupun di sekolah untuk pertemuan selanjutnya. Jadi siswa itu mendapatkan pekerjaan rumah atau PR dari guru untuk bisa mengisi waktu luangnya untuk belajar. Nah, selanjutnya saat guru telah memberikan tugas ya,
Guru bisa mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah dan berdoa, serta guru mengucapkan salam dan pamit untuk mengakhiri pembelajaran. Jadi itulah skenario dari pembelajaran integrasi agama dan sains bagi guru pendidikan agama Islam. Dan juga itu jawaban dari saya. Jawaban soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3. Terima kasih. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.